Haleluya, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Senin pagi ini merupakan Senin minggu yang pertama di bulan Agustus. Waktu itu begitu cepat. Saat ini sudah di bulan Agustus, tanggal 4 Agustus 2025. Kita bersyukur, selalu berharap kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu bersama saya beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita minta petunjuk yang datang dari Tuhan. Selalu kita minta kepada Tuhan, Tuhan pimpin hidupku. Masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Jangan sampai seperti sebentar kita membaca firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 36. Puji Tuhan, kita sudah membaca 2 Tawarikh pasal yang terakhir, 36. Setelah itu kita akan akhiri, akan masuk ke Nabi Esra, di mana kita sangat menyakitkan, sedih saudara. Karena Raja Yehuda, Yoahas, anak Yoas, jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berkenan. Tuhan pilih dia menjadi raja tujuannya supaya hidup berkenan sama Tuhan. Tapi kenyataan dia jahat. Inilah bukti nyata. Banyak manusia-manusia yang dipilih Tuhan, dia tidak setia, dia jahat. Sehingga akhirnya Yoas hanya memimpin 3 bulan, saudara. Tidak lama. Karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Di sini kita perlu belajar. Apapun tanpa Tuhan, kalau kita tidak libatkan Tuhan atau kita jahat sama Tuhan, Tuhan pasti membuat kita gagal. Jangan nyalakan Tuhan, tapi kita yang salah. Kenapa kita berbuat jahat sama Tuhan? Kenapa kita tidak setia? Mari kita mau baca nanti firman Tuhan, supaya Tuhan senantiasa akan tolong kita. Kita mau berharap selalu kepada Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan, biar Tuhan menjadi nomor 1 dalam setiap langkah hidup kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas sepanjang hari Senin ini, di bulan yang baru, bulan Agustus maksud saya, karena bulan Juli sudah kita lewati. Mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, seperti bangsa Israel menghadapi selalu banyak masalah. Tapi banyak mereka berbuat salah, tidak setia sama Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari demi hari kita melangkahlah bersama Yesus. Hadapi setiap problem bersama Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi bersama Yesus. Ku tahu siapa yang pimpin, haleluya, hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat ke-11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin, ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin.
sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Terima kasih Bapa. Buat pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku Bapa. Aku mau berbalik dan bertobat, mengandalkan Yesus. Engkau di atas segala-galanya. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Berpegang pada janji Tuhan. Tuhan itu luar biasa baiknya Bapak Ibu. Karena Tuhan berfirman pada pagi hari ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Itu janji Tuhan. Mari pada pagi hari ini, sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kata firman Tuhan, apabila kami berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu, yaitu Tuhan akan memberikan rancangan masa depan yang penuh harapan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca lanjutan 2 Tawari pasal 36, saudara ya. Oh, luar biasa kalau bersama Yesus. Tuhan berjanji dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan jahat. Ya, coba kita baca nih firman Tuhan. Mari. 2 Tawari pasal 36 1-4. Demikian firman Tuhan. Rakyat negeri menjemput Yoahas, anak Yosia, dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Nah, ini saudara. Ya, di sini satu poin sudah salah, saudara. Rakyat Israel Yehuda. Di sini dikatakan rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia, mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Nah, ini memang berdasarkan tradisi horizontal, papanya raja, anaknya supaya menjadi raja secara horizontal. Tetapi secara vertikal seharusnya harus berdoa dulu kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Supaya andalkan Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Wah, kamu sombong ya. Enaknya sendiri. Padahal sebetulnya masalah memimpin negara, kerajaan itu jujur. Itu harusnya datang dari Tuhan. Contoh. Raja Saul, Tuhan yang tetapkan. Raja Daud, Tuhan yang tetapkan. Semuanya Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Jadi di sini poin pertama dan salah. Terus di poin yang kedua, kita lihat ya. Ayat yang kedua. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Wah, biasanya tuh tahun-tahunan, ini 3 bulan, saudara. Kenapa kok 3 bulan? Nanti saya mau terangkan ayatnya. Terus ayat yang ketiga saya mau baca. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Ayat yang keempat.
Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tapi Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke negeri ke Mesir. Perhatikan Bapak Ibu. Kenapa Yoahas itu cuma 3 bulan? Nah, ini mari kita mau selidiki firman. Supaya Bapak timbul pertanyaan. Saya pribadi timbul pertanyaan. Kenapa kok 3 bulan? Tapi rahasianya, mari kita mau baca. 2 Raja pasal 23 ayat 32. Apa masalahnya? Mari kita mau baca. 2 Raja pasal 23 ayat 32. Sama ceritanya. Tapi di sini jelaskan. Mari saya mau baca. 2 Raja 23 ayat 31, 32. Yoahas berumur 23 tahun. Nah sama ya. Pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ialah Hamutal bin Yeremia dari Libna. Ini jawabannya ayat 32. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Nah ini jahat saudara. Ya, maka kita sendiri jangan mau jahat, jangan bertindak jahat di hadapan Tuhan, takut kepada Tuhan. Pahamanya sama Yoas itu, kalau kita lihat kemarin diserang sama Raja Mesir Neko sehingga kalah kan, dia mati kan, karena dia menggunakan kekuatan sama, dia jahat. Papanya, anaknya podoai sama saja, saudara. Ya, tapi kalau mendingin papanya, dia minta ampun sama Tuhan ya. Ya, dari awalnya dia berbuat baik. Tapi kalau anaknya Yoas dia jahat di mata Tuhan, gagal sehingga wibawa tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau kita andalkan kekuatan sendiri, apalagi jadi mata Tuhan, tidak ada tudung ilahi, tidak ada penaungan, tidak ada perlindungan. Makanya wibawanya hancur. Langsung di ayat ketiga Raja Mesir memecatnya dan pemerintah Yerusalem bahkan dipenjara. Ini awal kejatuhan Yehuda, karena nanti akan dibuang ke Babel. Ya, kalau kita lihat Raja Asyur hancur di 2 sisi. Utara kena Raja Asyur, selatan kena Babel, saudara. Kenapa? Ini manusia jahat. Demikian pembelajaran buat kita. Jangan pernah jahat di hadapan Tuhan. Hancur, saudara. Ya, Yeremia 17 ayat 5 terkutuk kepada orang yang jahat hatinya jauh dari Tuhan. Maka di sini kita penting baca Alkitab supaya kita belajar melalui Alkitab, supaya kita hati-hati di dalam bertindak. Jangan bertindak keliru. Tapi mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita bertindak hati-hati, senangkan hati Tuhan. Ikuti firman, sederhana saja. Saya sebagai hamba Tuhan sekarang tidak mau macam-macam. Ikuti firman, ikuti jalan Tuhan, jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu mari, janji Tuhan tadi Yeremia 29 ayat 11. Tuhan bukan memberikan rancangan kecelakaan, tapi Tuhan memberikan rancangan masa depan yang penuh harapan. Asal jangan jahat. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Di sini Raja Yoas ada celah. Yang pertama, dia jadi mata Tuhan. Sehingga akhirnya ada celah. Diizinkan Tuhan, Raja Mesir Neko ambil alih. Nggak ada wibawa Tuhan sekali. Itu atas izin Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Ya, oleh karena itu mari kita mau takut sama Tuhan. Karena otoritas kedaulatan di tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Ikuti saja. Ikuti firman Tuhan. Ikuti kebenaran Tuhan. Dan kita cinta Yesus. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Yohanes 14 ayat 15 dan 23 itu pegangan kita. Kalau kita cinta Yesus, mari kita mau taat. Lakukan firman Tuhan. Dan di ayat 23, kalau kita taat melakukan firman Tuhan, Yesus bersama kita. Bahkan janji Tuhan, Tuhan akan membawa kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Masa depan kita, masa depan penuh harapan. Kalau Tuhan pimpin hidup kita. Ku tahu siapa yang pimpin. Amin, haleluya. Hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan. Terencana sempurna. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya melalui Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berjanji dalam Yeremia 29:11, Tuhan bukan merancang kecelakaan buat kita, tapi rancangan damai sejahtera, berkat masa depan yang penuh harapan. Asal kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Yesus, utamakan Tuhan di atas segala kali, berserah total kepada Tuhan, melangkah di dalam kebenaran Tuhan, melangkah di dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.